wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Mayangsari, NIM 2223130144. Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam riba, yaitu ada dua. Yang pertama, riba jual beli dan riba utang piutang. Nah, di riba jual beli ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu riba fad dan riba nasi'ah. Kalau di utang piutang dibagi lagi menjadi dua, yaitu riba jahiliyah dan riba qor. Nah, riba jual beli ini segala sesuatu yang berbentuk ribawi seperti emas, perak, gandum, dan lain-lain. Kalau yang utang piutang ini segala bentuk hutang pihutang yang menghasilkan manfaatnya. Nah, selanjutnya itu pembagian riba tadi kan riba jual beli dan riba utang piutang. Nah, dibagi lagi tadi menjadi dua, yaitu riba fad. Riba fadli itu riba yang menukar barang dengan satu komunitas atau sama dengan sejenis. Kalau riba nasi'ah itu menukar barang dalam tidak satu waktu. Dan riba qor yaitu kelebihan manfaat tertentu yang disyaratkan terhadap utang. Kalau riba jahiliyah itu tambahan yang disebabkan oleh dan dapat membayar hutang saat jatuh tempo. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang murabahah, yaitu adalah akad jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan yang telah disepakati. Untuk akad murabahah itu, misalnya Ira ingin membeli laptop di toko, tetapi Ira belum punya uang. Dan Ira datang kepada si Resti, Ira bilang kepada Resti, Ira ingin membeli laptop di toko itu, tetapi Ira tidak punya uang. Dan Resti membelikan laptop itu, tetapi nanti Ira membelikannya kepada Resti dengan tambahan sesuai yang telah disepakati. Misalnya harga laptop 5 juta, nanti Ira membelinya kepada Resti yaitu 5.500.000. Baiklah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang mudharabah dan musyarakah. Yang pertama, mudharabah. Mudharabah itu adalah akad kerjasama bisnis yang satu mempunyai modal dan yang satu tidak mempunyai modal tetapi mempunyai skill. Nah, kalau musyarakah itu sesama mempunyai modal dan sesama juga mempunyai skill. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ijaro dan IMBT. Ijaro itu upah mengupah atau sewa menyewa yang tidak diikuti dengan perpindahan hak milik. Kalau IMBT itu upah mengupah atau sewa menyewa yang diikuti dengan pemindahan hak milik. Perbedaan reseller dan dropship. Kalau reseller itu membutuhkan banyak modal seperti modal utama, misalnya untuk packingan. Dan kalau dropship itu tidak membutuhkan banyak modal karena cuma butuh internet, handphone, dan laptop. Nah, kalau dari segi keuntungan, kalau reseller itu bebas untuk menentukan harga jual. Tapi kalau dropship itu tidak bebas karena terbatas, jangkauannya itu terbatas. Nah, kalau dari segi pemasarannya itu, kalau reseller itu pemasarannya itu cukup beragam. Kalau dropship itu hanya dilakukan dengan satu cara, yaitu dengan berjualan online. Nah, baik, kalau dari cara kerja itu, kalau reseller itu dapat mengirimkan barang kepada konsumen itu secara langsung. Kalau yang dropship itu dimulai dari pemilihan produk ke spoiler, terus dipasarkan secara online. Baik, selanjutnya dari resiko. Kalau dari resiko yaitu kalau reseller itu tuh berisiko barang-barang yang tidak laku akan menumpuk. Kalau yang dropship tidak berisiko jika barang-barang yang tidak laku itu akan menumpuk. Baiklah, selanjutnya itu perbedaan e-money dan cryptocurrency. Kalau dari segi akses itu, e-money itu tidak perlu diakseskan ke jaringan apapun. Nah, kalau cryptocurrency itu memerlukan jaringan internet. Nah, selanjutnya itu dari segi produksi. Kalau e-money itu diproduksi oleh
lembaga digital keuangan yang sangat otoritas. Kalau cryptocurrency diproduksi oleh encrypt data dan algoritma tertentu. Baiklah, selanjutnya itu dari segi penerbit, kalau e-money itu diterbitkan oleh lembaga keuangan yang resmi. Nah, kalau cryptocurrency itu diterbitkan dengan sebuah lembaga yang bernama dengan miner. Baiklah, selanjutnya itu dari segi regulator, kalau e-money itu diatur langsung oleh bank sentral. Nah, kalau cryptocurrency itu tidak diatur oleh apapun. Baiklah, selanjutnya itu dari segi nilai, kalau e-money itu layaknya seperti uang konvensional, hanya saja yang berbentuk elektronik. Kalau cryptocurrency itu ditentukan oleh tingkat kepercayaan, penawaran, dan permintaan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.